Jadi si korban itu kan dia diiming-imingi oleh pelaku. Seberapa duit cenah? Katanya mah 700.000. Waduh. Dan dia teh mau ya? Ya nggak tahu memang mau, nggak tahu dipaksa masuk ke toilet atau Tak gimana. eta bejat banget teh. Aduh si pelaku teh ya. Mm-mm. Ngakunya naon tah? Mm-mm. Bahkan setelah kejadian si pelaku teh sempat komen di Facebook bahwa Nista itu mah. parah Nista. dia mengelak telah melakukan perbuatan keji tersebut. Jangan-jangan korbannya nggak cuma satu. Nah itu soalnya kan ada juga kan yang di komen, usut juga katanya yang di SD mana, Wah, jangan-jangan itu. pelakunya sama katanya. Pak polisi, Gitu. wah ini masih diusut terus nih. Tuh. Jadi kumaha kan lamun dinu primbon, Oh. primbon kumaha? Berdasarkan primbon yang kita punya ini teh ya. Jadi cek lah itu. Itu orang memang punya kelainan itu. Iya. Kemungkinan biasanya begitu tuh ya. Punya pengalaman-pengalaman yang ya miris juga dari kecil itu. Dan itu tertanam di dalam otak dia, bawah pikiran dia, bawah sadar dia sampai dewasa, sehingga kemungkinan dulunya juga dia mengalami hal yang sama. Iya, dia dulu biasanya jadi korban dulu ya. Betul, Iya. mengalami hal yang sama itu. Jadi itu pelampiasan ketika dia sudah besar itu dilampiaskan pada anak-anak kecil, pedofil lah itu. Dan sadisnya korban ya dibunuh. Dibunuh ya kan? Nah itu sadis, Karena memberontak mungkin Kang ya. bisa jadi. Iya. Jadi kita ingat saat dulu yang zaman Rian Jombang. Rian Jombang. Robot gede. Robot gede, waduh, woy. Ngeri ya. Zaman karena makin parah gitu ya. Kiedan namun cukup. Kiedan kata Ronggo Warsito itu, Hmm. primbon itu kan. Primbon ya. Coyo. Boyo. Ronggo Warsito, nah itu sudah ada memang ya di dalam Kitab kitab lama itu kan, bahwa manusia di Jawa atau ya dunia itu akan mengalami masa-masa kelam, masa-masa edan. Apa dalam bahasa Jawa itu? gendeng. Zaman gendeng ya. Wong gendeng ya. Gendeng. Assalamualaikum Tribuners. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sambres. Bisa nggak jawab? Bisa cuma rampes. Pes. Jumpa lagi dengan kami di acara Primbon. Priangan bareng Cirebon. Ini adalah Kolaborasi. Tribun Priangan dan Tribun Cirebon. Edisi kedua ini ya. Edisi kedua. Ya, yang tentu dinanti-nantikan oleh para penontonnya ya. Tribuners. Buat Tribuners yang ada di dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kita ngomongin apa nih Kang Opik? Ya, Kang Ferry juga Mas Dwi nih. Kalau di Cirebon banyak kejadian kan, sedang banyak kejadian, tapi yang memang kejadiannya kejadian duka lah gitu ya, tragedi gitu, kayak misalnya tadi di Majalengka akhir pekan lalu ada anak yang dirampas nyawanya oleh seorang pria gitu, dia ditemukan meninggal di toilet masjid. Aduh, oi. Toilet musola Musola ya. Musola. Usut ternyata dia korban kekerasan seksual, setelah itu dibunuh dan dibenamkan ke bak kamar mandi ya. Aduh, ngeri. Itu di Majalengka ya. Ya di Argapura, Kecamatan Argapura. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kisi-kisi dari Priangan apa nih Kang Ferry? Kalau dari Priangan ini ada kejadian yang cukup menghebohkan. Bisa jadi ada Black Panther bahasa keren. Black Panther kenal? Blackpink. Keren Pink Panther. Jadi Ini ada macan kumbang ya. Macan kumbang Nah, ini. turun gunung masuk ke Perkampungan. perkampungan, Aduh. makan 8 ekor Iya. ayam kemarin teh. Kelaparan ini kayaknya. Ya. Dan itu nggak cuma satu Kang ya, macan kumbangnya. Nah, ada terekam videonya ya Kang ya? Ada videonya, betul. Sungguh sangat menggegerkan warga kemarin. Jadi diduga macan kumbang ini atau namun orang mah bahasa Sundana teh naonnya nu
hidung gitu Meong nya. congklok. Meong. Beda Meong deui. mah kecil. Kecil meong congklok. Dari Gunung Karemi kan. Iya, Sedangkan Gunung Karemi sama lokasi Ganes itu sekitar 1 jam, hampir 2 jam, kurang 5 menit. Nah, cukup sampai dulu Kang. Nanti kita akan bahas lagi lebih lengkap lagi Kang. Semangat banget nih Kang Pena. Coba nggak bahas mau bahas macan kumpul. Pemirsa Tribuners. Kita balik lagi ke Primbon awal. Tadi di Majalengka ya, ada terjadi ya kejadian yang memilukan ya. Seorang anak usia 8 tahun ya. 11 tahun. Oh, 11 tahun itu menjadi Kelas korban 5 SD. kekerasan dan kekerasan seksual dan sampai meninggal ya. Iya. Gimana kamu Pik secara kronologi secara rincinya nih? Ya, Kayak- kalau kata keluarga korban, jadi memang 3 hari sebelum kejadian itu kejadiannya hari Sabtu. 3 hari sebelum kejadian tuh korban itu katanya dia berkomunikasi dengan seseorang dan katanya akan diberi uang 700.000. Itu apa tuh via WA, via Sepertinya memang via apa? sosial Via media? Sosial media lah gitu ya, via Oke. gadget. Terus hari Sabtu mereka bertemu oleh si pelaku, si korban itu dibawa ke kamar mandi, kemudian terjadi lah peristiwa itu. Dan kebetulan kamar mandinya di masjid atau musola ya? Di musola desa Kronologisnya setempat. seperti itu ya. Mm-mm. Jadi bertemu dulu mereka. Bertemu dulu saat sebelum kejadian itu bertemu dulu, terus si pelaku kabur, baru ketahuan korban ada di dalam itu oleh seorang katanya tukang Mabok? bakso. Tukang bakso, tukang bakso. Tukang masuk ke lewat, Tukang bakso. istirahat di situ, punya mau ke air. Biasa, mau- biasa ngambil air tukang bakso. Iya. Nah, di situ pas masuk menemukan jasad korban sudah ada di dalam bak Bak mandi. Ya. Itu tuh sebelumnya memang udah kenal atau gimana sih anak korban dengan pelakunya? Kalau kata keluarga korban memang sebelumnya belum kenal kan. Jadi baru kenalan pintas mungkin ya di via medsos atau apa. Terus baru ketemuannya hari Sabtu itu. Berarti termasuk jago juga ya si pelaku ya. Berarti ya dia mau budakku pasti senang sama duit lah gitu. Iming-iming berapa tuh? 700.000. Nanti kasih 700.000 ketemu dengan saya gitu ya. Jadi sudah direncanakan memang. Iya betul. Ini kan Jadi melihat dari ini direncanakan ini bahwa dia akan melakukan sesuatu. Orang kampung situ ya, bukan ya? Pelaku itu. Si pelaku bukan beda Pelaku desa. beda, ya. Beda desa Oh, masih Beda satu masih dari kecamatan lah ya, satu kecamatan masih dari Gapura katanya. tapi Cuman beda desa. Jadi memang mungkin belum sempat ketemuan atau belum pernah ngelihat sama sekali. Jadi lewat sosial media dijanji mungkin ya speak iblisnya banyak. Nah, akhirnya si anak mau oke lah ketemuan begitu ya. Aduh, itu nggak nyangka itu akan jadi akhir hidup dia ya. Iya, betul. Tragis. Waktu izin ke keluarganya apa tuh si korban? Belum jelas kan, tapi memang kan itu masih di daerah istilahnya mah tempat Nggak terlalu jauh gitu ya. nggak terlalu jauh dari rumahnya karena memang masih si korban tuh masih di desa situ karena kepala desanya itu masih terhitung kakeknya korban gitu. Kakek Artinya digigir, bener. si korban itu belum nggak sempat pamitan ke keluarganya gitu, mau main ke sini mau gitu. Iya. Nggak ada cerita Nggak tuh. ada cerita itu pasnya intinya pas hari Sabtu itu ya mungkin janjian atau gimana ketemu dibawa ke situ. Emang kalau lihat dari apa kemarin kan wartawan kita di mana di Majalengka Kang Adi tuh nge-share ininya ya nge-share pemeriksaan awal lah mungkin BAP awal pelaku gitu kan jadi ketahuan itu kronologisnya seperti apa. Jadi gini, dengar-dengar ini si kepala desa ini agak telat ya untuk melaporkan ke polisi Iya, karena kan. diduga kepleset. Iya karena Tersebut dulu. Ada dugaan awal justru Dugaan awal kecelakaan kecelakaan, gitu ya. iya. Dan katanya diketahuinya pas memandikan jenazah. Iya, di Kenapa puskesmas. ini kepalanya bocor Iya, katanya pokoknya ya. berdarah. Berdarah gitu, ada darah yang nyembur dari bagian kepala. Nah, dari situ mungkin kepala desa dan warga agak curiga. Ini Iya. kenapa anak ini kayaknya meninggalnya nggak wajar Iya. gitu ya katanya. Lalu melaporkanlah ke polisi. Polisi. Jadi- Memang beda. Itu ditemukan sekitar jam 16 kan korban itu. Dan- Besoknya berarti. Enggak, Atau di hari yang Hari sama? yang sama. Lapor ke polisi sekitar jam 8 malam. Malam Iya. jam 8. Alasan kepleset karena untuk itu ya. Ya, karena Dan mungkin akhirnya terbongkarlah itu ya. Setelah mungkin dicek-cek di CCTV juga ketahuan bahwa si korban itu masuk ke toilet itu sama dengan seorang pria yang sudah dikenal. Anda ya, lihat ini kenal nih. Kenalan? Teman saya itu kayaknya. Dan ternyata ya
pelaku ini emang mengincar anak-anak ya, Ya, dalam anak-anak. ya istilah ilmiah itu ya pedofilia itu. Pedofilia. Jadi orang-orang dewasa yang menyukai anak-anak untuk jadi korban kekerasan seksual itu primbonnya ngomong begitu tuh. Predator ya. Predator juga itu. Ya, Kalau dari keterangan polisi ini di kasus serupa ini di daerah situ pernah terjadi nggak atau Belum. Ini baru pertama kali ya? Pertama kali ini itu pun memang di netizen ada yang sempat komentar juga bahwa sempat ada kejadian di SD apa gitu. Coba dicek juga gitu. Siapa tahu pelakunya sama atau mungkin ada pelaku lain yang ini benar-benar ibu-ibu biasanya bapak yang Nah, itu mengantar dia. anak sekolah ini harus waspada kalau ada orang tadi kenal atau apa yang biasanya mereka langsung mengiming-imingi ya. Iya. Jadi harus ada edukasi juga ke anak-anak ya. Kalau Anak-anak supaya hati-hati, ya bukannya curiga tapi ya hati-hati perlu ya. Iya. Kalau ada orang tidak dikenal mengajak, apalagi kemudian nyuruh membuka pakaian segala macam itu lebih baik melawan gitu, itu lebih baik atau kabur gitu kan. kabur ya. Ini juga kan kalau dalam BAP itu kan memang kan si korban sempat melawan. Sempat berontak ketika itu, cuman yang memang posisinya ada di dalam toilet, sempit, dikunci dari dalam. Mungkin begitu tadi. Tidak bisa melawan. Daporkeun kan. Kalah tenaga mungkin dengan pelaku yang usianya sudah 20 lebih. Iya lah, pasti tenaga kepala. Jadi ya Ini Argapura ini topografinya daerah Daerah gunung, ketinggian, ya. ada ketinggian. Daerah ketinggian. Berarti Gunung Bukit Ciremai ya? gitu. Bukan. Bukan perbukitan gitu kan. Perbukitan. Perbukitan. Kalau kita pernah dengar nama satu kawasan wisata Terasering Terasering Panyawoyan. Oh, daerah situ ya? Itu Ya, Argapura. daerah Argapura itu daerah situ. Oh, Jadi, yang apa namanya? Bawang. ya, bawang. itu yang kebun bawangnya daerah, bagus. daerah situ. Kan sempat viral-viral ya itu Ya. daerah itu dengan topografi kayak di ini apa? Lala Dipsi itu. Itu ya. Oh, deui. Teletabis. Teletabis, Jadi ya, kebun Teletabis. teletabis itu ya. Kebun teletabis. Mas Dwi coba ada komentar apa nih dari penerawangan hasil pembacaan terhadap kitab-kitab primbon ini? Nah, kalau dugaan saya ini kayaknya mau disodomi kayaknya. Bahkan mungkin sudah terjadi. Bahkan mungkin kalau secara BAP belum sempat ini kan ya Pak. Diperiksa apa? Sudah sampai ini. Sudah. Kalau dalam BAP memang sudah terjadi. dilakukan. Terjadi. Berarti memang ya pedofil itu orang gila lagi, orang sakit jiwa kalau kayak Jiwa, gitu itu. ya. Dan sudah mengincar sejak awal ya. Iya. Kayak gitu kan biasa pilih-pilih nih, ini korban, kan gitu kan. Kayaknya nih bisa lah dijadikan permainan dia lah kayak gitu. Ngeri. Kalau ada di depan tumbuk aja gitu. Kita halu. Iya. Makanya banyak netizen yang geram kan di mereka komentar di Facebooknya Tribun Cirebon gitu. Ya minta hukuman yang Mati, berat ya. lah untuk pelaku, terus minta supaya udah mukanya liatin aja gitu, jangan ditutupin. Supaya waspada juga. Iya, Nah, bukan apa namanya? Si pelaku ini kemudian ikut komentar gitu kan. Iya, Sempat ikut komentar. Jadi ada yang mengunggah Ya, ada yang mengunggah mengunggah. tentang kejadian tersebut. Tiba-tiba asalnya mungkin tidak ketahuan kalau itu pelaku. Tidak ketahuan itu pelaku. Namanya inisialnya GG gitu kan. Dia komentar kan. Iya. Apa Kang isi komentarnya? Komentarnya kurang lebih gini, kan asalnya ada yang komentar kayaknya ini pelakunya orang yang dikenal lah sama korban. Terus si pelaku ini yang Balas komen. Balas dia. Iya kayaknya orang dikenal, kalau yang nggak dikenal tuh susah lah gitu katanya. Kacau ini. Coba mengaburkan Iya. ini. Ya mungkin dia ingin mengaburkan jejak dia gitu. Ternyata iya pelakunya ketangkap gitu kan. Akhirnya kan mengundang hujatan juga dari netizen ya. Mesti tembak mana? Jadi lucu juga gitu. Prosesnya nggak lama berarti ya penangkapan dari Hanya beda 2 hari ya. 2 hari ya. 2 hari dari sempat kejadian. kabur atau diam di situ. Dia memang kata polisi sempat kabur, cuma masih di daerah Majalengka, nggak sampai nggak keluar jauh ya. Majalengka. Dia asalnya kerja di satu tempat, gitu, terus pindah kemana, kita masih di daerah Majalengka juga, jadi masih belum jauh lah. Ini pasal KUHP-nya bukan pembunuhan berencana ya? Kalau lihat kemarin 338 dan itu
pasal pembunuhan ya. Iya, pasal pembunuhan. Tapi bukan yang tidak berencana sama kekerasan itu terhadap anak. Terhadap anak. Kekerasan berlapis. Ya ini juga jadi warning juga ya pada orang tua untuk terus ya memperhatikan anak-anak ya yang ada di rumah kan. Kadang-kadang ketika pergi meninggal dengan rumah untuk bekerja ya Pulang sekolah biasanya kan berangkat sekolah kan kita nggak bisa mengawasi ya orang tua. Nah ini mesti gimana cara kemudian keluarga tuh mengetahui betul posisi anak ada di mana gitu kan, lagi apa tuh harus tetap diperhatikan, jangan dibiarkan begitu saja ya Pak psikolog ya. Iya. Karena kebanyakan kalau di kota kan kebanyakan suami istri bekerja, anaknya kadang ditinggal di ya itu kan jadi itu pengawasannya kan memang. Dan ada ini kita harus ini awal mula pertemuan ini kan juga jadi warning juga nih dari sosial media. Mungkin main sekarang kan anak tuh banyak main game ya. Di game itu ternyata kan bisa komunikasi chat kan, bisa berinteraksi antar satu pemain. Mungkin kenal di situ itu kan, si anu kemudian kopi darat, nah kan. Jadi banyak kemungkinan gitu kan, celah-celah yang bisa dimasuki oleh para penjahat ini ya untuk ya memanfaatkan kondisi. Gitu kan. Ini makanya mesti diperhatikan betul apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dia main game boleh, tapi apa game yang dimainkan gitu kan, chatnya sama siapa, interaksinya sama siapa itu orang tua harus tahu gitu kan. Karena ya tidak aja pantau aja handphone anak betul, pantau aja seringnya gitu kan kayak gitu. Oke. Itu mungkin ya dari Majalengka. Mungkin ada tambahan kan Mas Dwi soal Majalengka ini? Majalengka ini selain kasus itu juga ada kasus yang menghebohkan juga kan. Salah satunya adalah kasus korupsi. Tindak korupsi di salah satu badan usaha milik daerah di Pemkab Majalengka. Ini nilainya juga nggak tanggung-tanggung ini kan 2,3 miliar. Dan sudah ditetapkan tersangka ya kan kemarin ya tanggal 20 Oktober Senin kemarin. Si juga ya. Mantan direktur utama ini langsung ditahan selama 20 hari ke depan, si DD Sutisna ini. BUMD ini ya, BUMD ini. BUMD memang kalau negara punya usaha kayak gini memang rawan. Modusnya gimana itu Mas? Modusnya ini sewa lahan. Jadi dia dapat uang sewa lahan karena mengelola beberapa lahan. Harusnya disetorkan. Dia disimpan, dipakai buat kepentingan pribadi. Itu sebetulnya modus yang gampangnya, yang selalu orang begitu kan, dipakai buat kepentingan pribadi, akhirnya miliaran nggak kebayar lagi gitu kan, tangkap aja. Baikin Majalengka. Syah. Gila kena hidung tah. Kawat bawa anjing ka dia. Kita pindah ke wilayah Priangan Timur. Tadi sudah di-spill sedikit oleh Kang Ferry terkait dengan kemunculan si macan kumbang di wilayah Sumedang. Gimana Kang cerita ini Kang? Oke, jadi kemarin tuh warga Kecamatan Ganeas kan, Kabupaten Sumedang ini geger. Salah seorang warga mengaku 8 ekor ayamnya dimakan Black Panther ini. Black Panther macan kumbang gitu. Jadi yang dugaan ini macan kumbang ini habitatnya ini di Gunung Karemi, Taman Buru Karemi, Gunung Karemi ya. Yang jaraknya sekitar 42 km ini kan. Antara Gunung Karemi dengan Kecamatan Ganeas ini 42 km. Iya, kalau pakai motor nih sejam setengah. Kayaknya si macannya pakai Grab kan namanya. Tapi kalau lari kan Black Panther. Oh iya, cepat kan? Cepet ya. Cepet kalau Black Panther. Ada ke 40 km. Segera yang jogging ngomong jaki asal jalan kaki. Ada tungku harus Ganeas. Ada ya karena ngayal. Baju dengan Strava bonus 40 kilo. Kaki. Ini agak membingungkan juga kan. Jadi kan beberapa waktu lalu kita di kota Bandung ya, macam tutup Ke hotelnya. ke hotel terus Staycation terus ini di aplikasi tuh Mas. nah jadi yang jadi pertanyaan berarti ini
kondisi hutan kita seperti apa gitu, sampai kan tempat tinggal mereka sehari-hari ditinggalkan begitu jauh gitu. Nggak mungkin kalau mereka tersesat kan, tersesat mana mungkin sejauh itu gitu ya. Kalau tidak mereka mencari makan dan lapar mungkin ya, karena kan yang dia di sasaran ini kandang ayam ya. Berarti Satu hap 8 di habitatnya sedang ada kekurangan makanan berarti kan, itu mungkin. dugaan ya. Dugaan itu ke habitat kita kan, jadi kemarin di Habitat Bandung. macan bukan habitat kita. Habitat macan. Itu yang paling menghebohkan ya. Jadi sempat rekam ya Kang ya? Ya Video- betul, ada ada videonya. videonya juga itu. Jadi Jadi siapalah warga sana yang di kebon itu merekam ternyata ada Sosok hitam ya. sosok hitam naik ke, karena kan jago panjat. Kalau macan kumbang atau macan itu jago panjat pohon. Itu ada tiga ekor, yang satu posturnya lebih besar, dua lebih kecil. Berarti kemungkinan itu ibu dan anak gitu kan. Keluarga. Nah diduga itu nggak cuma 3 ekor ternyata, karena pengamat atau pantauan warga yang sempat pasang andok atau perangkap ya. bukan memergoki itu ada sekitar 6 ekor. banyak berarti itu. Ya, jadi bisa dibilang ini kayaknya rombongan ini yang lagi Koloni berpindah tempat dari Gunung Mas Sigit ke daerah Ganeas. Cuman ya tadi seperti yang Kang Ferry sampaikan, kok aneh ya. Padahal ya kita tahu kalau sebetulnya kalau Gunung Mas Sigit Kademi itu sebetulnya habitat yang masih terjaga gitu kan. Secara ekosistemnya masih terjaga gitu kan, hutan masih lebat gitu kan. Karena itu memang sengaja penanaman juga banyak banget di sana itu. Kenapa kemudian bisa ada kelompok macan yang berada di luar daerah dia? Di wilayah itu ada gunung yang masih aktif apa enggak kan kira-kira? Gunung aktif. Kalau gunung kan Tampo Mas di sana. Tampo Mas, Itu jauh. jaraknya Jauh ya. lagi. Kan dulu orang-orang tua-tua kita kan bisa ada indikasi kalau hewan-hewan turun gitu kan. mau meletus gitu kan. Ah. Kalau ini Jauh, enggak kayak ya. jauh ya Kang ya. Dan jauh gitu kan. Ini Jadi kan- memang agak mengherankan juga nih kondisi kemunculan macan kumbang ini ya, Kang ya. Ya mungkin nanti kita harus hadirkan para ahli juga nih, BKSDA, beberapa ya. hewan buas keluar itu kan. Kalau macan kumbang ke Perahu bingung kan? Kita naik dia bisa naik kan? Kalau ketemu kita bagaimana nih? Kalau lompat, naik lompat, lo tarik, naik pun bisa naik kita. Terus ketemu orang bingung dah macan kumbang lompat kemana gitu? Pak, Kalau informasi dari BKSDA bagaimana kan? Fenomena Belum ini? nih, belum ada ada ya? kabar bahwa biasanya mereka kan memasang video trap ya. trap ya, perangkap video untuk memantau sejauh mana pergerakan hewan-hewan yang menjadi penghuni dari Gunung Karimbi itu. Tapi dengar-dengar mau ditembak bius sih kan ya? Kalau Ya, yang di kota udah dibius, Oh. tembak yang di hotel mah. Jadi kalau yang kita tahu memang ada beberapa gunung yang jadi habitat macan tutul atau macan kumbang ya. Mungkin 2 bulan lalu ada berita tentang hasil dari ekspedisi TNI di Kosta di Karawang tuh, di Gunung Sanggebuana. Itu mereka memasang kamera trap gitu kan, kamera CCTV gitu, dan berhasil merekam hampir 8 atau 9 ekor macan, dan ada yang dengan keluarganya. Jadi itu memang habitat yang Sanggabuana, bagus sekali, Gunung Sanggabuana. Kemudian kita tahu waktu yang kemarin yang kabur di Lembang Zupak itu kan berasal dari Kuningan, dari Ciremai ya. Ciremai dulu ada terkenal kan Ciremai itu siapa? Selamat tuh macan, lukanya si Selamat masih ada. Sementara Gunung Sawah juga ada Ciamis, si Abah. Tapi udah wafat dia. Udah mati ya. Sudah abah-abah. Udah abah-abah. Macan kumbang yang dikasih nama oleh masyarakat tuh Abah tuh udah Terus tilar dunia. terus meninggalkan dunia secara damai gitu kan. Kemudian juga banyak juga sebenarnya daerah Tasikmalaya dulu Gunung Galunggung juga salah satu habitat macan juga gitu kan. Dan kita tahu di Bandung Selatan ini banyak gunung-gunung yang masih lebat kan. Betul. Dan kemungkinan besar seperti gunung Gunung Tilu di daerah Gambung ke sana itu dulu ada habitatnya macan tutul atau macan kumbang. Dan
mungkin tahun-tahun kemarin masih ada. Kita ingat yang di Pangalengan atau mana itu ditemukan bangkai macan. Tutul tuh macan kumbang. Ya kan? Itu yang katanya dari Gunung Tilu. Jadi sebetulnya hewan macan ini memang memiliki ekosistem yang sangat bagus di Jawa Barat, kan masih banyak hutan-hutan lindungnya, masih banyak hutan lebat. Jadi sebetulnya tinggal kemudian kita merawat, menjaga supaya kebutuhan makan mereka itu ya tetap ada gitu kan, tidak sampai keluar Turun. karena kalau jadi turun masalah gitu kan, orang perlu nggak gempa macan gitu kan. Macan nih, waduh, bahaya kalau ketemu. Ya, kalau gempa macan disangka dulunya digabruk kan orang. Aduh. Gitu nih ya, jadi ya warga Sumedang terutama yang Ganias ya, supaya berhati-hati juga ya. Iya, karena ya betul. Bisa saja mereka balik lagi karena udah tahu di situ ada kandang ayam gitu kan. Loba, iya sedang loba. Jadi warga Nuboga ayah. Ini pencit ya. Bagi ke catatan. Harap waspada juga ya. Karena kita juga belum tahu ya ini jejak si macan ini ke arah mana nih. Bergeraknya, apakah masih di Ganias di situ ataukah sudah berpindah ke tempat lain, kecamatan lain. Karena kita tahu daya jelajah macan kumbang, macan tutul ini sangat jauh gitu kan. Dia mampu menjelajah satu hari itu bisa puluhan kilo bahkan ratusan kilo. Kalau kita kan neklok gitu kan kayak gitu. Apalagi tadi diduga 6 ekor ya kan. Jadi ada dugaan benar perpindahan ekosistem, perpindahan habitat mereka ini. Siga mau transmigrasi. Pindah senang bosan. Panggil aja ke setan. Tapi dari sekian kejadian ya alhamdulillah ya kan nggak ada yang nyerang. Ya, beda dengan kalau di Sumatera ya. Sumatera mah aduh banyak banget kejadian ya, harimau itu harimau yang menerkam warga yang di kebun sawit ya di mana. Bahkan kemarin kan di kantor BIN ya, BRIN. Di daerah mana itu Bengkulu atau Agam. Itu kedatangan si raja hutan itu yang direkam di CCTV. Say hello. Aduh. Peneliti yang neliti orang datang aja. Yang setelah jadi wawancara. Apa neliti? Tapi tak bayangkan Sumatera banyak aung badak gitunya. Ini supir truk ningali teuningan sok diparkat caricing kapaksa jero mobil nungguan si eta ini. Sieun. Terus ngadapong tengah jalan caricing. Jadi kalau kita bicara tentang macan ini perlu dibedakan antara macan dan maung, antara macan tutul, macan kumbang dengan harimau. Ini bahasa primbon yang kita punya ya. Kalau yang namanya maung atau harimau Jawa lah, walaupun nama latinnya Panthera sundaicus, kalau kan harimau Sundanya sundaicus. Itu sudah punah tahun 1976 gitu kan, di daerah mana di Jawa Timur tuh yang apa tuh Taman Nasional apa? Baluran ya, Meru ya apa? Di daerah ujung Jawa Timur. Nah itu terakhir tuh di situ kan tahun 76. Nah itu harimau belang itu. Harimau Jawa itu harimau belang. Yang jadi ikon Kodim menurutnya? Ya, Kodam. Itu yang jadi ikon Kodam 3 Siliwangi itu adalah maung itu. Harimau. Maungnya atau harimau ya, harimau lodaya. Makanya di setiap kodem-kodem di kota-kota ada maung. Iya. Bahkan di Polres juga ada kan beda. ya? Kalau beda itu yang tadi di Sumedang itu Polres. Itu macan kumbang, macan tutul. Jadi macan tutul sama macan kumbang itu sama sebenarnya. Cuman kalau yang macan kumbang itu mengalami kelainan genetik gitu jadi hidung gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat deketin tuh ada toto-totonya tuh. Gitu. Itu macan kumbang yang jadikan lambang Polda Jabar. Kenapa kok di Jawa Barat identik dengan macan kumbang itu sama? Ya itu tadi ekosistem di sini mendukung kehadiran macan kumbang gitu kan. Mereka masih menemukan hutan yang lebat, kemudian makanan masih banyak, jadi berkembang. Sementara yang harimau Jawa, nah ini terakhir diburu itu ya itu tahun 70. Tapi kita tahun lalu ya masih ingat mungkin ada hebohan di Sukabumi. Oh iya. Waktu ditemukan bulu selembar 2 lembar bulu harimau, dan itu betul setelah melalui proses di laboratorium ternyata betul itu bulu harimau Jawa yang katanya sudah punah. Lah gimana ceritanya coba, bulunya ada terus kalau
harimau-nya gimana? Emang belum? Mas Dwi nempel di situ. Jadi ya tentu kita berharap mudah-mudahan itu betul. Belum Hari punah ya. belum punah, artinya Itu tahun belum berapa punah. itu, Kang? Tahun kemarin. Tahun Tahun 2024 di Sukabumi. Jadi kalau misalkan ada bulunya, berarti ada dong geledegannya Harimau. wujud si harimau-nya. Sebelumnya Mudah-mudahan daerah Jampang Gede. dulu. Oh Jampang. Ya, daerah Jampang. Mau ke selatan. Oh. Kabar baik, kabar baik. Kalau baik sebetulnya karena kan sudah nyatakan punah. Iya. Ternyata kalau ternyata muncul harimau Jawanya berarti belum punah. Dan itu memang ada beberapa pihak atau ya orang-orang yang penyuka marga segala macam yang aktif di situ ada yang meyakini bahwa harimau Jawa itu tidak punah. Karena melihat dari lebatnya hutan-hutan di Jawa Barat, kemudian juga Jawa Timur dan lain itu kan masih sangat cocok untuk keberadaan mereka gitu, masih bisa menopang kehidupan harimau Jawa yang mudah-mudahan aja ya tidak punah gitu kan. Jadi kita nanti bisa berbangga bahwa harimau Jawa itu masih ada gitu kan, masih bisa mendengarkan aumannya yang sangat-sangat keras, Raja Jawa ya, bukan Raja Jawa Solo bukan ya. menggetarkan hutan gitu kan. Seperti itu. Jadi berbeda ya antara macan dengan harimau atau maung dalam hal ini. Gimana menurut primbonnya Mas Dwi? Primbon saya berbeda dengan primbonnya Kang. Kalau primbon saya ini macan garong Kang. Segar semua. Garong. Kalau di Jawa nama macan itu bisa kalau di Jawa nama macan itu Kucing. garong. Iya. Garong. Balikan dari beda dengan Macan itu, macan. bukan harimau kan? Bukan. Namanya kucing garong. Kalau di Sebutnya- sini- Nah, saya jadi ingat Kang Ferry untuk orang Sumedang. Kucing garong apa? Pernah dengar nggak Kang sebutan enyeng? Enyeng ya. Nah, coba ceritakan. Jadi enyeng itu ya semacam kucing tapi agak ini kalau di daerah kita enyeng, tapi kalau daerah Priangan Barat biasanya menyebutnya meong congkok. ya. Congkok. Ini pengalaman pribadi ya mau diceritakan. Dulu waktu kita di Tasik gitu kan pulang malam nih sampai Cianjur jam 12 nih ceritanya. Naik Grab saya dari terminal ke rumah itu sekitar 15 menit lah. Pasir Ayam, tadi Pasir Ayam. Terminal Rawabango Oh, ke rumah tuh kan lewat sawah kebun gitu ya malam-malam. Untung masih ada Grab tuh. Sudah lewat sawah emang di situ ada kandang domba, di sininya peternakan ayam. Peternakan ayam. Terus di tengah jalan satu mobil lah. Oh iya, Nah, satu mobil. karena udah malam saya kalau lewat kota bisa sih cuma muter, saya minta ke Grabnya, Kang lewat sawah aja kebun gitu. Biar cepet saya udah ngantuk gitu. Oke lah, tukang Grab. Baru tengah-tengah tuh tukang Grab berhenti. Ada apa Kang? Kang di depan ada kucing katanya di tengah jalan. Oh iya. Pas dilihat, wah belang Kang katanya. Anjrit Kang meong congkok. Ditakut kan si tukang Grab nih di center sama itunya, sama lampu itu. Wah Kang, kita tangkap kan? Wah jangan Kang, nanti ada ibunya katanya. Langsung digas itu. Wah saya bilang pas lewat tuh bener, jadi emang banyak katanya yang dia ngincar mungkin kandang domba kan di sebelah kirinya, Oh, terus iya. kanannya peternakan ayam, terus sungainya lumayan gede kan, mungkin dari sungai naik lah ke situ. Saya baru itu Kang malam itu, wah ini kalau ditangkap ada kan misalkan di situ beberapa ekor mungkin ya. Tapi ini Grabnya, aduh jangan Kang nanti ada ibunya. Kalau saya pikir iya juga ya. Takutnya ibu lebih gede gitu kan. Ternyata bukan. Jadi ada cerita. kebut aja. Ini sama saudaranya Kang Mek yang di newak anak Iya, iya. Anak macan. Ternyata datang gitu kan ibunya. Nah tadi tentang enyeng itu. Jadi enyeng itu sebetulnya kata halus panggilan untuk harimau. Orang di daerah Angkang Cinukara Marga Windu teh. Oh iya. Si Uya, Cilain, Cipancar. Cipancar. Yang malah waktu itu sempat ke situ sering. Karena punya saudara juga di Cipancar itu nggak boleh nyebut harimau. Nah, Nggak boleh nyebut maung. Nggak boleh nyebut maung. Maung kucing juga kalau misalnya. Nah, jadi Uya. kudunya aja harus nyebutnya enyeng. Kalau kita ini kepercayaan orang situ ya. Kalau nyebut maung atau apa itu katanya muncul si maung gitu. Makanya orang sana kalau ini enyeng terus. Jadi itu ya salah satu cerita di masyarakat ya yang berkaitan dengan harimau atau
mau gitu. Enyeng. Arah Citengah ya. Citengah, jadi di situ juga iya nggak boleh nyebut Uyah, terus apa Uyah. lagi lah. Jadi banyak mitos-mitos Banyak kayak mitos gitu. di Margawindu yang ternyata kan Karena di wilayah itu memang hutannya lebat berarti Kang ya di daerah Masih ada. kan masih ada kebunan teh kebunan teh. nyambung ke Limbangan itu kan. Ya, Iya, nyambung ke Kabupaten Bandung, nyambung ke Iya, Garut Garut. juga. Emang banyak itu juga cerita-cerita di rakyat, cerita rakyat di situ. jadi menarik lah kalau kita ngobrolin tentang macan dan maung mah gitu ya. Karena di Jawa Barat banyak banget penemuan-penemuan atau penampakan jejak mereka ya, dan tentu ya tadi itu kalau betul nanti masih ada harimau Jawa itu sangat luar biasa. Apalagi yang mau diceritakan Kang Ferry dari Priangan? Ya di Priangan itu apa yang selain itu mungkin tadi ada honorer ya kan terkait Oh. kesejahteraan guru honorer di Ya, Ciamis kemarin demo Kisah ya. sedih. Kisah sedih seperti biasa ini yang berkepanjangan terkait honorer itu. Sempat demo Terus, juga ya Ini Kang. mau aksi damai ke DPRD dan seperti biasa sama lah keluhannya tentang kesejahteraan. Katanya ada yang 25 tahun ya kan? 5 tahun mengajar tahun. dan tetap statusnya honorer ya. Honorer. Sabar banget ini sih. Ya, honorer itu ya gajinya antara berapa? 50 sampai 250 ya. Aduh. Padahal Bulan ini. ada wacana honorer sudah dihapus ya kan tahun-tahun ini. Iya, tapi Tapi kan ternyata di daerah masih kuota untuk P3K-nya. ya P3K juga kan terbatas juga. Si pemerintah daerah itu tidak mungkin bisa menyerap semua tuh. Karena terkait dengan anggaran, apalagi sekarang kan di tengah resesi, efisiensi segala macam, salah satu yang bisa kena itu ya teman-teman honorer ini. PPK-nya bisa di stop dulu, tidak diangkatnya jadi PPK paruh waktu atau lain-lain karena menyedot anggaran. kenapa kok tidak diangkat menjadi THL tenaga honorer lepas? Saya bukan BKN-nya Om, bukan badan kepegawaian Om. Kalau saya mah angkat semua jadi PNS, apalagi itu guru. Iya. Guru harus kita muliakan gitu kan. Mereka pembangun peradaban, masa untuk mereka nggak ada kesejahteraan yang layak gitu kan. Mereka yang menyiapkan anak-anak kita untuk bisa menopang kecerdasan kehidupan bangsa gitu. Apalagi ini guru agama yang kemarin itu kan. Iya, Kemenhan. fondasi kita. Udah di Dan di daerah itu guru Madrasah, masih ada yang guru gajinya masih madrasah. 100.000. Banyak, 200. itu dia. Miris Banyak. sebenarnya kan ya. Iya, masih banyak yang seperti itu. Sabar sekali mereka kan. Dan itu ya itu dilakukan sampai 25 tahun. Nah, Bayang coba 25 gajinya tahun. 100.000, 100.000 Transport aja nggak cukup gitu kan. Iya, sebulan. Gimana tuh? susah itu mah. Naik di mana-mana gitu. Jadi ya kita tuh jangan lupa kalau dalam setiap doa itu doa untuk guru-guru kita, guru agama, guru sekolah, guru seperti kayak gitulah, supaya mereka ya mulia gitu kan, mendapatkan tempat yang mulia di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Itu aja kan dari pilihan? Cekap sakit itu sih gitu. Tetap seperti itu baik. Kang Opik, Siap. Ada kata-kata kan? kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini? Adalah Jaya Mahe. Jadi tidak Tribunas Primbon edisi kedua. Nantikan Primbon edisi berikutnya bersama kami. Terima kasih Tribunas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Tadi saya begini.